Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kini kita tiba di bulan yang baru, tepatnya Maret 2023. Sebagaimana biasanya kita akan menerima renungan firman Tuhan yang dilayankan dari HKBP Batu Haji Lama. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, melindungi dan menibahkan kami di pagi ini. Kami memperoleh kekuatan baru, sukacita yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami untuk selalu mensyukuri segala anugerah-Mu. Dengan kekuatan baru ini, penuh dengan sukacita kami melanjutkan segala aktivitas kami, tanggung jawab yang Tuhan pertanggungjawabkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu memotivasi kami, menginspirasi kami untuk selalu melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, berkati kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Rabu 1 Maret 2023, nats renungan kita tertulis di Yesaya 65 ayat 25, demikian firman-Nya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 25 didok songonon. Gopul dohot anak ni biru-biru, marsaroha majapal, jala singa manggagat panabian songon lobu, jala ulok namakanguluhon orbuk, dangbe majahati manang mangago disadok duluku nabadiyai, Nina Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, topik renungan pagi ini, hiduplah penuh dengan kasih dan damai. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Babel, melihat Yerusalem yang hancur tidak terurus dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di sana, sehingga mereka galau dan lebih fatal kekhawatiran mereka adalah apa ya mungkin ada kedamaian dalam kondisi seperti ini. Maka Yesaya hadir dengan seruan kenabiannya, lebih tepatnya di Yesaya 65 dimulai dari ayat 17 sampai ayat 25 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Yesaya mau mengatakan bangsa Israel ini harus melakukan yang dikehendaki Tuhan Allah dan menjauhkan segala kejahatan. Apalagi jangan sampai memikirkan kehancuran bagi sesama. Sehingga pengharapan Yehuda ini yakni hidup yang penuh berkat dan penuh damai sejahtera benar-benar mereka nikmati. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam sebuah program televisi populer dengan topik atau acara bedah rumah, sebagai pemirsa kita mungkin ada di antaranya mendengar sang pembawa acara berseru, "Coba bayangkan." Kemudian ia akan menunjukkan apa yang terjadi ketika barang-barang lama diperbaiki atau diganti, tembok yang kusam dicat, dan lantainya dipoles dengan sentuhan keramik berwarna. Dan dalam salah satu episode, seorang pemilik rumah yang rumahnya direnovasi merasa begitu gembira sampai-sampai ungkapan "wow, indah sekali" terlontar dari bibirnya, dan gak nyangka kalau mereka memiliki tempat tinggal yang senyaman itu. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Salah satu bagian paling menakjubkan dalam Alkitab yang membuat kita juga berseru coba bayangkan adalah Yesaya 65 ini. Lebih tepatnya dimulai dari 17 sampai 25. Di sana kita melihat adegan penciptaan ulang yang sangat mempesona. Pembaruan langit dan bumi yang terjadi tidak hanya berlangsung di permukaan, tetapi sungguh nyata dan mendalam, sehingga mengubahkan dan mengabadikan seluruh kehidupan yang ada. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Kekerasan juga tidak akan terjadi lagi. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Meskipun pemulihan yang dinubuatkan dalam Yesaya 65 baru akan digenapi di masa mendatang, sesungguhnya Allah sumber pembaharuan total itu sedang berkarya mengubahkan hidup anak-anaknya di masa sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rasul Paulus meyakinkan kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu bisa kita simak di 2 Korintus 5 ayat 17. Kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus sungguh nyata dan indah. Semua itu tersedia bagi siapapun yang meminta dan percaya kepadanya. Itu dikatakan Arthur Jackson. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seiring dengan gambaran langit dan bumi yang baru dalam Yesaya 65 ini, kita menangkap kilasan lain dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 tentang tempat indah mulia bagi binatang dan manusia untuk hidup bersama dalam damai. Dan di Wahyu 21 sampai 22 menggambarkan kembali keajaiban-keajaiban tersebut. Bahkan lebih lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru sudah ada di perjanjian lama. Nubuatan mengenai hal ini akan menyingkapkan sebagian kebenaran mengenai apa yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Beberapa ciri-ciri langit yang baru dan bumi yang baru dalam bagian bacaan Alkitab kita hari ini adalah adanya hubungan yang damai antar semua makhluk. Bisa kita simak, kita ulangi lagi di ayat 25 Yesaya pasal 65 ini. Pada mulanya, dalam penciptaan langit dan bumi yang pertama ini, semua makhluk hidup bisa hidup dengan damai satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana binatang-binatang datang kepada Adam untuk diberikan nama oleh Adam. Itu bisa kita lihat di Kejadian 2. Dan pada waktu itu sangat mungkin binatang buas juga datang seperti singa atau harimau bersama-sama dengan binatang jinak seperti domba atau rusa. Pada waktu itu tidak tertulis bahwa binatang-binatang tersebut saling memakan. Manusia atau Adam juga tidak takut dengan binatang buas dan juga tidak memakan binatang jinak. Namun semua berubah ketika Adam jatuh dalam dosa, di mana Tuhan akhirnya memberikan baju dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, yang artinya ada pembunuhan pertama kali terhadap binatang. Itu di Kejadian 3 ayat 21. Namun di langit yang baru dan bumi yang baru, maka segala sesuatunya akan dikembalikan Tuhan ke rancangannya yang semula, yaitu yang sempurna.
Akan ada suatu tatanan Tuhan di mana serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, dan ular akan memakan debu. Jika hubungan antara binatang saja bisa begitu damai, maka tentu hubungan antara manusia juga akan sempurna. Tidak akan ada lagi yang berlaku jahat atau busuk di langit dan bumi yang baru, karena kekudusan Tuhan akan melingkupi semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, langit yang baru dan bumi yang baru adalah pengulangan dunia ini untuk dikembangkan oleh manusia-manusia yang dilayakkan untuk masuk ke dalamnya, yaitu mereka, kita yang tidak membahayakan sesamanya. Sedangkan orang-orang percaya yang memiliki karakter seperti Kristus akan diperkenankan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini, mari kita membuka hati untuk selalu dibaharui sehingga ada damai, berkat melimpah, selalu dalam sukacita. Setiap orang yang membuka hati, yang membuka tangan untuk menerima anugerah Tuhan yang selalu membaharui hidup, inilah yang hidup penuh dengan damai, penuh dengan berkat sejahtera. Selamat dibaharui dan selamat membaharui diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, sumber pemulihan dan pembaruan, Engkau tahu perubahan apa saja yang dibutuhkan dalam hidup kami, supaya kami semakin menyerupai Engkau. Berkaryalah dalam hati dan hidup kami Tuhan, sehingga kami semakin mampu memaknai apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam situasi apapun kami rasakan jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Dan saudara kami yang berduka, Tuhan hibur mereka. Juga saudara kami yang menganggur, jangan biarkan mereka putus asa. Mari Tuhan berkati, Tuhan beri pekerjaan yang layak untuk mereka. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan berikan kami yang terbaik. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menguasai setiap hati kami, sehingga kami jauh dari kemalasan, jauh dari segala keluh kesah, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan melihat jauh ke depan yang terbaik yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat Tuhan dan kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan lindungi sertai kami. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.